Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rifki Setiawan. NIM saya 201953092. Saya dari kelas sore dari Prodi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan menyelesaikan tugas dari mata kuliah Sistem Manajemen Basis Data, yaitu saya akan menjelaskan mengenai Database Management System atau DBMS, dan yang kedua yaitu mengenai konsep database relasional. Baik, langsung saja kita menuju materi yang pertama, yaitu mengenai Database Management System. Yang pertama ada entity, ada atribut, data value, record, dan file. Entity merupakan orang, tempat, kejadian, atau konsep yang informasinya direkam. Contohnya entity pada rumah sakit, pasien, dokter, obat, kamar. Selanjutnya atribut. Setiap entity mempunyai atribut. Atribut yaitu sebutan untuk mewakili suatu entity. Contohnya yaitu seorang siswa dapat dilihat dari atributnya, misalnya nama, alamat, nama orang tua, hobi, dan lain-lain. Atribut terdiri dari data elemen, data field, dan data item. Di sini ada gambar dari atribut, contohnya seperti ini. Selanjutnya yaitu data value atau nilai ataupun isi data, yaitu data aktual atau informasi yang disimpan pada tiap data elemen atau atribut. Contohnya yaitu atribut nama mahasiswa menunjukkan tempat di mana informasi nama mahasiswa itu disimpan. Data value adalah Adi, Arif, Budi merupakan isi data dari atribut nama mahasiswa tersebut. Dan ini adalah contoh dari atributnya seperti ini. Selanjutnya yaitu record atau tuple, yaitu merupakan kumpulan elemen-elemen yang saling berkaitan menginformasikan tentang suatu entity secara lengkap. Suatu record mewakili satu data atau informasi tentang sesuatu dari sebuah proyek, misalnya NIM, nama mahasiswa, tanggal lahir, dan lain-lain. Suatu record terdiri dari field yang saling berhubungan. Dan ini adalah contohnya dari record atau tuple. Selanjutnya file, yaitu kumpulan record-record sejenis yang mempunyai panjang elemen yang sama, atribut yang sama namun berbeda data value-nya. Dalam satu file ini terdapat record-record yang sejenis, sama besar, sama bentuk, merupakan satu kumpulan entity yang seragam. Lalu database management system, yaitu merupakan kumpulan file-file yang mempunyai kaitan antara satu file dengan file yang lain, sehingga membentuk suatu bangun data untuk menginformasikan satu perusahaan, instansi dalam batasan tertentu. Lalu ada set program pengelola, yaitu satu paket program yang dibuat agar memudahkan dan lebih efisien. Dan selanjutnya ada Database Management System atau DBMS, suatu koleksi atau kumpulan data yang saling berelasi atau berhubungan. Lanjut, ini adalah contoh gambarnya, contoh dari peta DBMS. Selanjutnya database digunakan untuk mengatasi masalah, yaitu redundansi data atau penggandaan. Selanjutnya ada inkonsistensi data, kesulitan pengaksesan data, isolasi data untuk standarisasi, multiple user, masalah keamanan, masalah integrasi, dan masalah data independence atau kebebasan data. Redundansi data atau penggandaan yaitu jika file-file dan program aplikasi diciptakan oleh programmer yang berbeda pada waktu yang berselang cukup panjang, maka ada beberapa bagian data mengalami penggandaan pada file-file yang berbeda. Contohnya yaitu alamat dan nomor telepon dari pelanggan kita tercatat pada file deposito, juga pada file rekening koran
dan juga file nasabah. Penyimpanannya bisa ganda, disebut sebagai redundansi, yang mengakibatkan pemborosan ruang penyimpanan. Selanjutnya ada inkonsistensi data, yaitu penyimpanan data yang sama berulang-ulang di beberapa file dapat mengakibatkan juga inkonsistensi atau tidak konsisten. Artinya jika filenya disimpan berulang-ulang, nanti jadinya filenya bisa berubah-ubah. Selanjutnya yaitu kesulitan pengaksesan data. Saat mencetak data, siapa saja pelanggan yang berada di kode pos 507113, padahal belum tersedia program yang telah ditulis. Artinya data akan sulit diakses atau langsung dengan bahasa familiar dan mudah digunakan atau user friendly. Kesulitannya itu, jadi datanya akan menjadi sulit diakses. Selanjutnya ada multiple user. Salah satu alasan mengapa database dibangun karena nantinya data tersebut digunakan oleh banyak orang dalam waktu yang berbeda, diakses oleh program yang sama tapi berbeda orang dan waktunya. Selanjutnya ada masalah keamanan atau security. Tidak setiap pemakai sistem database diperbolehkan untuk mengakses data. Misalkan mengenai gaji pegawai, itu hanya bisa diakses oleh bagian keuangan saja. Keamanan ini dapat diatur lewat program aplikasi yang dibuat oleh pemrogram melalui password atau user level. Selanjutnya ada masalah integrasi atau kesatuan. Database berisi file-file yang saling berkaitan. Jadi semua file yang ada di dalam database itu memiliki integrasi atau kesatuan. Namun secara teknis maka ada file kunci yang mengaitkan kedua file tersebut. Lanjut, ada masalah data independence atau kebebasan. Bagaimana kita mampu menciptakan di mana antara program aplikasi dan database pada keadaan terpisah sehingga perintah-perintah dalam paket DBMS bebas terhadap database. Namun perlu pula dipikirkan bagaimana bila ada syarat terhadap database yang ada. Selanjutnya abstraksi data, yaitu sistem yang sesungguhnya tentang teknis bagaimana data disimpan dan dipelihara seakan-akan disembunyikan kerumitannya dan kemudian diungkapkan dalam bahasa dan gambar yang mudah dimengerti orang awam. Ini abstraksi data. Yang pertama ada level basic, yang kedua ada level konseptual, dan yang ketiga ada level pandangan pemakai. Ini ada contoh gambarnya, seperti ini konsepnya. Lalu paket bahasa atau SQL, Structure Query Language. Ada DML atau Data Manipulation Language, ada DDL, Data Definition Language, ada DCL, Data Control Language, dan ada Transaction Control. DML merupakan bahasa yang memperbolehkan pemakai untuk akses atau manipulasi data yang telah diorganisasikan sebelumnya dalam database. Dan DML kita berarti akan mengambil informasi yang tersimpan di database, menyisipkan informasi baru ke database, dan menghapus informasi dari database. Secara dasar ada dua tipe DML, yaitu prosedural dan non-prosedural. Paket bahasa prosedural DML adalah DBase, FOGBase, sedangkan non-prosedural DML adalah SQL, Q, dan QBA. Query adalah pernyataan yang diajukan untuk mengambil informasi, merupakan bagian DML yang untuk mengambil informasi, disebut query language. Contoh query ada select, insert into, update, dan delete. DDL, Data Definition Language, adalah bahasa yang memperbolehkan pemakai untuk mengambil informasi, merupakan bagian DML yang untuk mengambil informasi, disebut query language. Contoh query ada select, insert into, update, dan delete. DDL.
adalah bahasa khusus untuk mendefinisikan pola atau skema database. Satu set perintah dalam DDL yang menspesifikasikan suatu terapan yang rinci dari pola database yang biasanya tersembunyi dari user atau pemakai. Perintah dalam DDL adalah create, modify report, dan modify structure. Penggunaan database yang pertama ada database manager, database administrator, dan database user. Database manager yaitu satu modul program yang menyediakan interface antara penyimpanan data low level dalam database dengan satu aplikasi program dan query yang diajukan ke sistem. Database administrator yaitu orang yang mempunyai kekuasaan sebagai pusat pengontrol semua data. Ini adalah database user. Ini gambarannya seperti ini. Lalu pemakai database yaitu programmer aplikasi, yang kedua casual user, dan yang ketiga naive user, yang keempat specialized user. Programmer aplikasi yaitu profesional komputer yang berinteraksi dengan sistem lewat DML yang dibuat dengan bahasa C, COBOL, dan lainnya, yaitu orang yang membuat programnya. Selanjutnya ada casual user, merupakan pemakai yang telah berpengalaman berinteraksi dengan sistem tanpa menulis program. Selanjutnya ada naive user, pemakai yang tidak berpengalaman berinteraksi dengan sistem tanpa menulis program, tinggal menjalankan saja satu menu dan memilih proses yang telah ada. Selanjutnya ada specialized user, yaitu pemakai khusus yang menuliskan aplikasi database tidak dalam kerangka data processing yang tradisional. Aplikasi tersebut diantaranya adalah computer aided decision system, knowledge based export system, sistem yang menyimpan data dalam bentuk data yang kompleks, misalnya data grafik, data audio. Terima kasih. Itu tadi mengenai database management system. Selanjutnya kita akan membahas mengenai konsep database relational. Database relational merupakan model relasional. Basis data akan disebar atau dipindah-pindah ke dalam berbagai tabel dua dimensi. Setiap label selalu terdiri atas lajur mendatar yang disebut dengan baris data row atau record, dan lajur vertikal yang biasa disebut dengan kolom atau field. Keuntungan database relational: yang pertama, bentuknya sederhana dan mudah melakukan berbagai operasi data. Istilah-istilah yang ada di dalam database relational yaitu ada relasi, yaitu sebuah tabel yang terdiri dari beberapa kolom dan beberapa baris. Selanjutnya ada entitas, yaitu individu yang mewakili sesuatu yang nyata dan dapat dibedakan dengan yang lainnya. Lalu ada atribut, yaitu kolom pada sebuah relasi. Setiap entitas pasti memiliki atribut yang mendeskripsikan karakter dari entitas tersebut. Yang kedua ada tuple atau record. Tuple yaitu baris pada sebuah relasi atau kumpulan elemen-elemen yang saling berkaitan menginformasikan tentang suatu entitas secara lengkap. Suatu record mewakili satu data dan informasi tentang seseorang, misalnya NPM, nama mahasiswa, alamat, kota, dan lain-lain. Lalu ada domain, yaitu kumpulan nilai yang valid untuk satu atau lebih atribut. Selanjutnya ada derajat atau degree, yaitu jumlah atribut dalam sebuah relasi. Lalu ada cardinality atau jumlah tuple dalam sebuah relasi. Ini adalah gambaran mengenai atribut. Ada relasi, domain, baris, dan derajat atau degree. Seperti ini contoh gambarannya. Lalu ada relational key. Yang pertama ada super key, yaitu satu atribut atau kumpulan atribut yang secara unik mengidentifikasi sebuah tuple di dalam relasi. Yang kedua ada candidate key, yaitu suatu atribut atau satu set minimal atribut yang mengidentifikasikan secara unik suatu kejadian spesifik dan entitas.
Lalu ada primary key, yaitu merupakan suatu atribut atau satu set minimal atribut yang tidak hanya mengidentifikasikan secara unik suatu kejadian spesifik, tetapi juga dapat mewakili setiap kejadian dari suatu entitas. Lanjut, yaitu ada alternate key, merupakan candidate key yang tidak dipakai atau tidak dipilih sebagai primary key. Yang kelima ada foreign key atau kunci tamu, yaitu atribut dengan domain yang sama yang menjadi kunci utama pada sebuah relasi, tetapi pada relasi lain atribut tersebut hanya sebagai atribut biasa. Ini adalah contoh gambarannya. Yang dinamakan primary key itu yang ini alternate key, ada candidate key seperti ini contohnya. Lalu ada yang selanjutnya yaitu relational integrity rules. Yang pertama yaitu null, adalah nilai suatu atribut yang tidak diketahui dan tidak cocok untuk baris atau tuple tersebut. Lalu ada entity atau entity integrity, yaitu tidak ada satu komponen primary key yang bernilai null. Yang ketiga referential integrity, yaitu suatu domain dapat dipakai sebagai kunci primer bila merupakan atribut tunggal pada domain yang bersangkutan. Lalu ada bahasa database relational. Menggunakan bahasa query, pernyataan yang diajukan untuk mengambil informasi. Bahasa query atau query language lebih ditekankan pada aspek pencarian data dari dalam tabel. Lalu ada model data relationship. Model data adalah kumpulan perangkat konseptual untuk menggambarkan data, hubungan data, semantik atau makna data dan batasan data. Model keterhubungan entitas merupakan model data yang paling populer digunakan dalam perancangan basis data. Lalu Entity Relationship Model atau ER model, yaitu semesta data yang ada diterjemahkan atau ditransformasikan dengan memanfaatkan sejumlah perangkat konseptual menjadi sebuah diagram data yang umum disebut sebagai diagram entity relationship atau diagram ER. Komponen utamanya yaitu entitas dan relasi. Entitas dan himpunan entitas. Entitas merupakan individu yang mewakili sesuatu yang nyata dan dapat dibedakan dari suatu yang lain. Sekelompok entitas yang sejenis dan berada dalam lingkup yang sama membentuk sebuah himpunan entitas atau entity set. Penyebutan himpunan entitas ini seringkali digantikan dengan sebutan entitas saja. Contoh dalam himpunan entitas yaitu semua motor atau motor saja, semua mobil atau mobil saja, semua mata kuliah atau mata kuliah saja. Himpunan entitas mahasiswa dan himpunan entitas mata kuliah. Untuk menjelaskan hubungan apa yang terjadi di antara kedua himpunan tersebut, kita dapat memberi nama himpunan relasi mempelajari atau himpunan relasi belajar. Seperti itu, ada contoh gambarnya, bisa dilihat. Lalu kardinalitas atau derajat relasi. Kardinalitas relasi menunjukkan jumlah maksimum entitas yang dapat berelasi dengan entitas pada himpunan entitas yang lain. Ini ada contohnya A dan B, hubungan antara entitasnya. Lalu diagram entity atau ER diagram. Pada ER diagram ada sebuah logo seperti di gambar ini, ada persegi panjang, oval, ada bentuk ketupat dan garis. Ini ada keterangannya masing-masing. Jadi penggunaannya itu harus sesuai, tidak boleh asal-asalan. Seperti ini. Ini ada contoh ERD. Ada dosen mengepalai jurusan. Ini ada contoh gambar ERD-nya seperti ini. Lalu tahapan pembuatan ER diagram.
Yang pertama, mendapat sebuah rancangan basis data minimal yang dapat mengakomodasi kebutuhan penyimpanan data terhadap sistem yang sedang kita tinjau. Yang kedua, tahapan optimasi IR diagram, melakukan koreksi terhadap hasil tahap pertama. Bentuk-bentuk koreksi yang terjadi bisa berupa pendekomposisian himpunan entitas, penggabungan himpunan entitas, pengubahan derajat relasi, dan lainnya. Next. Langkah teknis tahap 1, yaitu mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan entitas yang akan terlibat. Lalu menentukan atribut-atribut key. Selanjutnya mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi. Lalu menetapkan derajat atau kardinalitas relasi. Dan yang terakhir melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif atau non-key. Derajat minimum relasi. Derajat atau kardinalitas relasi minimum merupakan hubungan minimum yang boleh terjadi antara himpunan entitas yang satu terhadap himpunan entitas yang lain. Contoh kamus data. Yang pertama ada anak, itu ada nama anak, alamat, nomor telepon. Selanjutnya ada sepeda, termasuk nomor sepeda, jenis sepeda, tahap, dan lain-lainnya. Terima kasih. Itulah yang dapat saya sampaikan mengenai Database Management System atau DBMS dan konsep database relasional. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian dan tutur kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.